Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi PAI dan Budi Pekerti. Kali ini kita masih membahas materi tentang pernikahan dalam Islam, yakni materi kelas 11, bab 9. Pembahasan kita selanjutnya, yaitu melanjutkan video part sebelumnya tentang pernikahan. Nah, pembahasan kali ini adalah mengenai talak dan iddah. Yang pertama talak. Talak dari segi bahasa artinya melepaskan ikatan. Maksudnya di sini ialah melepaskan ikatan pernikahan. Hukum melakukan talak ialah makruh. Namun hukum tersebut dapat berubah sesuai dengan kemaslahatan dan kemudorotan keberlangsungan ikatan pernikahan. Adapun hukum dari talak sendiri bisa berubah menjadi wajib apabila bercerai lebih baik mempertahankan pernikahan. Artinya jika ikatan pernikahan dipertahankan namun hanya akan saling menyakiti ataupun mendatangkan bahaya, maka hukum talak menjadi wajib. Selanjutnya, sunnah. Apabila sang suami sudah tidak sanggup memberikan kewajiban nafkah, sang istri tidak menjaga kehormatan dirinya, atau karena istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah, contohnya istri tidak mau melaksanakan sholat atau ada kewajiban lain yang dilanggar oleh istri, maka hukumnya sunnah untuk melaksanakan talak. Selanjutnya, haram. Haram menjatuhkan talak jika merugikan salah satu pihak. Talak juga haram dijatuhkan apabila sang istri dalam keadaan haid. Selain itu, talak hukumnya haram dilakukan ketika sang istri dalam keadaan suci sesudah dicampuri. Selanjutnya, makruh. Makruh merupakan hukum asal dari talak. Talak dihukumi makruh apabila tidak disertai dengan alasan yang dibenarkan dalam ajaran agama Islam, karena dengan talak dapat merusak pernikahan. Selanjutnya ada macam-macam talak. Yang pertama, talak dari segi kalimat yang digunakan. Talak ditinjau dari segi kalimat yang diucapkan bisa dilakukan dengan kalimat yang terang atau jelas, dan talak dengan menggunakan sindiran. Talak dengan kalimat yang terang atau jelas adalah talak yang diucapkan dengan terus terang, mengandung kalimat yang sudah jelas dan sudah dipahami maksudnya. Contohnya langsung to the point adik-adik. Misalnya, saya talak kamu sekarang. Itu adalah contoh dari talak yang terang atau jelas. Sedangkan talak dengan kalimat sindiran adalah kalimat yang diucapkan mengandung makna talak dan makna lain seperti semua urusanmu sekarang ada di tanganmu sendiri. Kalimat ini dapat diartikan bahwa istri memiliki kuasa untuk mengurusi dirinya sendiri dan melepaskan diri dari tanggung jawab suami. Yang kedua ada talak dari segi sesuai atau tidak dengan aturan syariat. Jika dilihat dari sesuai tidaknya dengan aturan syariat, talak dibagi ke dalam talak sunni dan bid'ah. Talak sunni ialah talak yang dilakukan sesuai syariat Islam, yang dilakukan ketika sang istri dalam keadaan suci. Sedangkan talak bid'ah yaitu talak yang tidak sesuai dengan ketentuan agama Islam. Contohnya, suami yang menalak istrinya sebanyak 3 kali talak dengan 1 kali ucapan, atau suami menalak istrinya saat sedang haid atau nifas. Dan yang terakhir ada talak dari segi boleh dan tidaknya rujuk. Dilihat dari segi boleh dan tidaknya rujuk dibagi menjadi 2, yaitu talak roj'i dan ba'in. Talak roj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya tanpa didahului oleh talak sebelumnya, atau pernah diucapkan 1 kali talak sebelumnya. Pada saat talak roj'i, suami masih diperbolehkan untuk rujuk dengan istrinya, baik pada masa iddah maupun di luar masa iddah. Namun apabila rujuk dilakukan di luar masa iddah, harus melakukan akad nikah yang baru. Sedangkan talak ba'in dibagi menjadi 2, yaitu pertama ba'in sugro. Talak ba'in sugro ialah talak yang dijatuhkan oleh suami atas permintaan sang istri. Dalam talak ini berlaku ketentuan seorang suami tidak boleh meminta rujuk walaupun masih dalam masa iddah. Suami hanya boleh rujuk ketika sudah selesai masa iddahnya dengan akad yang baru. Kedua, talak ba'in kubro mempunyai hukum yang sama dengan talak ba'in sugro, yaitu sama-sama memutuskan ikatan perkawinan. Talak ba'in kubro atau talak untuk ketiga kalinya berarti menjadikannya terpisah untuk selama-lamanya dan tidak diperbolehkan kembali lagi ke suaminya.
kecuali apabila dia telah menikah dengan lelaki lain dan pernah berhubungan. Jadi singkatnya, kalau talak dari segi kalimat yang digunakan terbagi menjadi dua, ada talak yang dilakukan secara jelas atau terang, ada yang talak dilakukan dengan sindiran, kemudian talak dari segi sesuai atau tidaknya dengan aturan syariat terbagi menjadi dua, ada talak sunni dan talak bid'ai. Kemudian talak yang ketiga, talak dari segi boleh atau tidaknya rujuk terbagi menjadi dua. Yang pertama ada talak rojai dan talak ba'in. Adapun talak ba'in terbagi menjadi dua, ada talak ba'in sugro dan talak ba'in kubro. Selanjutnya kita akan membahas masa iddah. Iddah adalah masa menanti yang diwajibkan kepada perempuan yang ingin menikah lagi setelah diceraikan oleh suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati. Tujuannya untuk diketahui kandungannya berisi atau tidak. Menurut sebagian ulama, masa iddah juga bertujuan sebagai masa perenungan dan introspeksi diri. Imam Al-Sya'rawi menjelaskan salah satu hikmah dari masa iddah adalah sebagai penghormatan atas hubungan pernikahan yang pernah dijalin sebelumnya. Adapun masa iddah setiap perempuan berbeda-beda tergantung keadaannya. Di antaranya, perempuan yang hamil masa iddahnya sampai lahir anak yang dikandungnya. Adapun perempuan yang tidak hamil ada kalanya cerai hidup atau cerai mati. Maksudnya suaminya meninggal. Untuk cerai mati masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Sedangkan untuk masa iddah cerai hidup ialah 3 kali suci. Jika perempuan yang diceraikan sudah tidak mengalami haid maka iddahnya 3 bulan. Selanjutnya kita akan membahas rujuk. Kata rujuk dalam bahasa Arab disebut dengan roja'ah, artinya kembali. Suami yang rujuk dengan istrinya berarti ia telah kembali pada istrinya. Secara istilah, sebagaimana dalam kitab Mughni Al-Muhtaj, rujuk yang adalah mengembalikan istri yang masih dalam masa iddah talak roj'i, bukan ba'in. Dengan kata lain, rujuk hanya dapat dilakukan pada saat istri dijatuhkan talak roj'i, bukan ba'in, dan selama pada masa iddah. Adapun syarat rujuk sama dengan waktu menikah, yaitu baligh, berakal, atas kehendak sendiri dan bukan seorang yang murtad. Rukun rujuk sebagaimana ditulis oleh Syekh Abi Zakaria Yahya bin Syaraf Al-Nawawi Al-Dimashqi dalam kitab Rawdatul Thalibin ada 4. Yang pertama ada perceraian atau talak, yang kedua orang yang merujuk atau suami, yang ketiga syigat, dan yang keempat orang yang akan dirujuk atau istri. Selanjutnya, pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pemerintah Indonesia yang mengatur tentang perkawinan tertulis di UU Nomor 1 Tahun 1974. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa tujuan pernikahan ialah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di antara perubahannya adalah perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Selanjutnya adalah hikmah pernikahan dalam Islam. Yang pertama, dapat melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, terbentuknya keluarga bahagia dan saling menyayangi. Yang ketiga, terjalinnya hubungan yang diridhoi oleh Allah antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat, mendapatkan generasi penerus yang sah. Yang kelima, mendatangkan pahala dan menjauhkan diri dari dosa besar zina. Terjalin tali silaturahmi antara keluarga dari pihak suami dan istri, dan yang terakhir membukakan pintu rezeki dari Allah. Baik, pembahasan mengenai ketentuan pernikahan dalam Islam bab 9, materi kelas 11 cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.